Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita membahas sistem hormon atau endokrin. Apa yang dimaksud dengan sistem hormon atau endokrin? Sistem endokrin itu adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon dari istilah hormone bahasa Yunani yang artinya senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Hormon hanya dapat mempengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor khusus. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh tersebut dapat terjadi dalam waktu singkat atau beberapa detik hingga beberapa tahun. Jumlah hormon dalam aliran darah hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah glukosa atau kolesterol. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, atau pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah, pertumbuhan, perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan dulu video berikut. Sekarang kita akan membahas tentang hormon. Hormon bukanlah kata yang asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya apa sih hormon itu? Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hormon, atau dalam bahasa Inggris sama dengan to excite, yang artinya merangsang. Jadi hormon di sini fungsinya untuk merangsang. Hormon ini berupa sinyal kimiawi yang perannya untuk komunikasi sel dan regulasi dalam tubuh kita. Sehingga sistem hormon ini merupakan bagian dari sistem koordinasi. Tapi kok bisa sih hormon memiliki fungsi untuk komunikasi sel? Untuk menjawabnya, yuk kenalan lebih lanjut dengan hormon. Di dalam tubuh, setiap hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya, atau reseptor yang cocok dengan hormon tersebut. Beberapa reseptor lokasinya berada di dalam sel. Tapi untuk memudahkan pemahaman kita gambarkan reseptor berada di permukaan sel. Reseptor inilah yang berperan sebagai bagian yang akan menerima sinyal. Meskipun hormon bisa menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh, tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor untuk berikatan dengan hormon. Bagaimana mekanismenya? Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok untuk hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Seperti halnya kunci cocok dengan gemboknya. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan terpengaruh. Nah, sel yang tidak akan terpengaruhi ini disebut sebagai sel non-target. Oke, jadi segitu aja pembahasan singkat mengenai hormon. Jadi cukup jelas ya, bagaimana proses kerja dari hormon. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana sistem hormon. Sistem hormon ini berupa kesatuan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon untuk membawa pesan kimia dalam darah menuju sel-sel atau jaringan tubuh yang membutuhkan. Jadi tidak semuanya bagian tubuh cocok dengan semua. Nah, bagaimanakah karakteristik daripada hormon? Dia berupa kelenjar buntu, yang artinya tidak memiliki saluran, sehingga hormon diangkut oleh darah yang akan menuju ke sel target. Hormon ini umumnya menghasilkan atau mensekresi lebih dari satu jenis hormon. Namun, ada kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menghasilkan satu jenis hormon, itulah parathormon. Masa kerja hormon sangatlah berbeda. Ada yang bekerja seumur hidup. Itu contohnya hormon metabolisme tubuh.
Ada yang bekerja di masa tertentu seperti hormon kelamin maupun hormon pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah letak dari kelenjar hormon tersebut. Nah, pertama ada pineal gland yang berada di bawah otak besar. Begitu juga dengan pituitary gland yang berdekatan dengan pineal gland. Ada thyroid gland atau kelenjar tiroid. Lalu ada kelenjar anak gondok. Ada kelenjar timus yang posisinya berada di dekat tulang dada. Kemudian ada kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Dan ada kelenjar pankreas, yaitu pankreas yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ada kelenjar ovarium pada organ kelamin wanita, dan ada testis, yaitu pada organ reproduksi pria. Nah, sekarang kita lihat dulu suatu video yang mempelajari tentang sistem hormon. Hormones are chemicals produced by various glands. Hormones act as messengers affecting the activity of another part of the body. Such messengers are normally transported through the bloodstream. The pituitary is a pea-sized gland that controls the function of most other glands and secretes a variety of hormones, such as growth hormone and thyroid-stimulating hormone. The pituitary itself is controlled by a small brain region called the hypothalamus. Growth hormone regulates bone and muscle growth and physical development. The thyroid is a gland in the neck. It secretes thyroid hormones, which control the speed of the body's chemical functions, or metabolism. Thyroid hormones affect many vital functions, such as heart rate. Another gland, the pancreas, helps control the levels of glucose in the blood by secreting insulin, which moves glucose out of the blood and into cells. Diabetes occurs when the body does not produce enough insulin to control blood sugar levels. There are two adrenal glands, one on top of each kidney. The adrenals secrete several hormones, such as epinephrine, aldosterone, and cortisol. These hormones help control heart rate and blood pressure, maintain fluid and mineral balance in the body, and respond to stress and infection. The testes and ovaries produce sex hormones and reproductive cells under the control of the pituitary. The testes produce testosterone and sperm. The ovaries produce estrogen and eggs. Baik, kita ulas satu persatu bagaimana kelenjar endokrin. Ada beberapa jenis kelenjar endokrin, yaitu pertama kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini berada atau melekat di bagian dasar hipotalamus. Ingat, hipotalamus itu bagian dari saraf pusat. Jelas, dia berada di bawah otak besar. Kelenjar hipofisis ini juga dipengaruhi oleh hipotalamus. Artinya, hipotalamus akan merangsang kelenjar endokrin, khususnya hipofisis, untuk bisa mengaktifkan beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, bentuknya seperti biji kacang. Lantas dia memiliki 3 bagian hipofisis. Ada bagian depan, itulah yang dikenal dengan anterior. Ada di bagian tengah, itulah intermediate. Dan satu lagi adalah di bagian belakang yang disebut dengan istilah posterior. Namun yang lebih menyolok adalah anterior dan posterior. Maka dengan demikian, lebih banyak hormon yang berada di anterior dan posterior. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana bagian dari otak besar yang di bawahnya terdapat hipotalamus. Nah, hipotalamus akan mempengaruhi kelenjar pituitari. Terlihat gambarnya di mana kelenjar hipofisis ada bagian depan atau anterior dan juga di bagian belakang atau posterior. Nah, bagian kelenjar pituitari bagian depan ternyata menghasilkan beberapa hormon
ada ACTH, yaitu adrenocorticotropic hormone. Kemudian ada TSH, yaitu thyroid stimulating hormone. Kemudian FSH, follicle stimulating hormone. LH, luteinizing hormone, serta PRL atau prolaktin. Sedangkan bagian belakang yang menghasilkan ADH, antidiuretik hormone, yang berhubungan dengan fungsi kerja ginjal untuk mengatur kadar air. Ada oksitosin yang berhubungan dengan produksi ASI, serta ada hormon yang menuju ke bagian uterus, organ reproduksi wanita. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk tabel hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Yang pertama, bagian lobus anterior atau bagian depan. Ada hormon pertumbuhan, di mana hormon ini memicu pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel, seperti membuat pertumbuhan tubuh yang optimal serta pertumbuhan tulang. Ada lactotropic hormone yang disingkat dengan LTH, di mana fungsinya merangsang produksi air susu. Ada thyroid stimulating hormone atau TSH yang berperan mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Ada adrenocorticotropic hormone atau disingkat dengan ACTH, di mana fungsinya mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Lalu follicle stimulating hormone atau FSH, di mana perannya ada pada wanita, yaitu merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Sedangkan pada pria, yaitu pemicu testis untuk menghasilkan sperma. Lalu luteinizing hormone atau LH pada wanita khusus menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron. Sedangkan pada pria, perannya menstimulasi sel interstisial untuk menghasilkan testosteron. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian tengah yaitu hanya satu, yaitu melanocyte stimulating hormone atau MSH, di mana perannya adalah mempengaruhi pigmentasi kulit sehingga tampak warna kulit manusia bervariasi. Ada yang hitam, ada sawo matang, dan ada yang putih. Sedangkan lobus posterior menghasilkan hormon antidiuretik atau dikenal dengan ADH atau disebut juga dengan vasopressin yang berperan menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Serta satu lagi, bagian posterior adalah oksitosin yang berperan memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan dan kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Nah, sekarang kita perhatikan video berikut untuk lebih jelas bagaimana tentang sistem hormon. The pituitary gland is a very important ductless gland which releases a number of different hormones into the blood. About the size of a baked bean, it's found just below the base of your brain, and it's controlled by the hypothalamus just above. The hypothalamus is a very important region of the brain, involved in controlling many of the body's functions, including maintaining temperature, appetite, metabolic rate, and reproduction. The pituitary gland represents one route through which the hypothalamus can influence the rest of the body. The pituitary gland itself is made up of two parts, with different embryological origins. The posterior pituitary gland is technically known as the neurohypophysis. This word means downgrowth, because it's a downgrowth of the brain. It contains the terminals of nerve fibers originating in the hypothalamus, and when those nerves are stimulated, the posterior pituitary releases its hormones into the blood. The two hormones released from the posterior pituitary of humans include antidiuretic hormone and oxytocin. Both of these are peptide hormones
9 amino acids long, and they're closely related in structure. Antidiuretic hormone, also known as ADH and vasopressin, works on the kidney to make it produce concentrated urine. And in high concentrations, ADH causes vasoconstriction of arterioles. Oxytocin promotes contraction of the uterus in childbirth and later on promotes milk release when the baby is breastfeeding. You might then ask why the uterus doesn't contract and the mother doesn't go into labour again every time the baby breastfeeds, if both of these things are controlled by oxytocin. But this is because the oxytocin receptors on the uterus are downregulated after birth. Remember that changing patterns of receptor expression can be used to change the function of a hormone in the body. The anterior pituitary gland is known as the adenohypophysis. It's not made of neural tissue, so it has to be controlled by the hypothalamus in a different way. What happens is that the hypothalamus releases its own hormones, called releasing hormones, into special blood vessels called portal vessels, which take these releasing hormones directly to the anterior pituitary gland. This is quite unusual from a circulatory point of view, because normally capillaries lead to venules, lead to veins and go back to the heart. But in this case, capillaries at the base of the hypothalamus lead to veins which drain directly to the anterior pituitary, where there's another capillary bed. So the hormones get straight where they're needed. In the anterior pituitary gland, the releasing hormones work on special populations of anterior pituitary cells, each population of which produces a different hormone in response. It's helpful to remember that any hormone, the initials of which end in RH, such as TRH, CRH, GnRH, and GHRH, will be a releasing hormone from the hypothalamus. RH stands for releasing hormone. And these are all water-soluble peptide hormones. Less conveniently, the hypothalamus also releases inhibitory hormones too. And they have different names, and not all of them are peptides. That complicates matters, but we won't dwell on the inhibitory hormones here. Yang kedua adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar gondok ini berada di bawah laring, yaitu dekat dengan trakea, di mana kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Namun perlu kita ketahui, hormon tiroksin ini sangat dipengaruhi oleh zodium. Jika kekurangan zodium akan menyebabkan produksi hormon tiroksin sangat rendah. Hal inilah menyebabkan kelenjar tiroid terpacu atau kesan dipaksa untuk menghasilkan hormon tiroksin. Hal inilah yang menyebabkan terjadi pembengkakan atau sering dikenal dengan penyakit gondok. Fungsi dari kelenjar tiroid ini mengatur metabolisme sel, merangsang konsumsi oksigen, pengeluaran energi panas, pertumbuhan tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Jika kelenjar tiroid tumbuh abnormalitas atau tidak normal, seperti hipotiroidisme yang artinya kelenjar tiroid menghasilkan produknya dalam kadar yang sangat rendah, akan menyebabkan pada anak-anak yaitu kreatinisme atau pertumbuhan kerdil, serta gangguan pertumbuhan mental. Pada orang dewasa menyebabkan myxedema. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana gambar dari kreatinisme. Inilah orang yang menunjukkan ciri-ciri kreatinisme, sedangkan yang di sebelah kanan menunjukkan ciri-ciri myxedema. Tampak di situ bagian rambut yang kasar dan jarang, serta alis mata yang tipis. Lalu terbentuk kantung mata yang lebih besar, kemudian pembengkakan wajah, dan disertai dengan kulit yang kering. Nah, bagaimana dengan hipertiroidisme? Hipertiroidisme artinya kelebihan kelenjar tiroid. Akan menyebabkan morbus Basedowicz yang ciri-cirinya adalah orang yang mudah gugup, nadi dan napas cepat, tidak teratur,
mulut ternganga, dan mata lebar. Nah, inilah gambar kelenjar tiroid. Ada di bagian sebelah kanan dan ada di sebelah kiri yang berada dekat dengan laring. Nah, inilah ciri-ciri orang yang morbus basedoi. Tampak terlihat mata melebar dan napas sangat cepat dan tidak teratur. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana keterangan mengenai kelenjar tiroid. This animation shows how your thyroid gland can become underactive, causing a condition known as underactive thyroid or hypothyroidism. Click the navigation arrows below the animation screen to play, pause, rewind, or fast forward the animation. Here we show the position of the thyroid gland. Your thyroid gland produces two hormones. These hormones are called triiodothyronine, or T3, and thyroxine, or T4. The two hormones are released from your thyroid gland and enter your bloodstream. They play an important role in controlling the rate of metabolism, the chemical reactions that take place in your body. The amount of the hormones, T3 and T4, that your thyroid gland produces is controlled by the pituitary gland, which is in your brain. Your pituitary gland produces a hormone called thyroid stimulating hormone, or TSH. TSH stimulates your thyroid gland to produce the thyroid hormones. An underactive thyroid, or hypothyroidism, is most often caused by a problem in the thyroid gland itself. It can also occur because the pituitary gland isn't producing enough TSH, but this is less common. Your symptoms will depend on how much of the thyroid hormones your body is producing. You may not notice any symptoms at first. As your thyroid gland becomes less active, you may begin to feel more tired and put on weight. Some types of underactive thyroid can cause a swelling in the neck. This is called goiter. Here we show what goiter looks like. Not everyone who has an underactive thyroid will have this neck swelling. This is the end of the animation. Click on the animation screen to watch it again. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondong. Kelenjar ini berada di permukaan belakang tiroid. Nah, di mana kelenjar paratiroid ini hanya menghasilkan satu macam hormon, yaitu parathormon yang disingkat dengan PTH, berfungsi mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor di dalam darah. Bagaimana kalau dalam keadaan tidak normal? Jika dia berlebih atau dikenal dengan hiperparatiroidisme, akan menyebabkan osteoporosis atau rapuh tulang. Dan satu lagi adalah batu ginjal. Kenapa terjadi osteoporosis dan batu ginjal? Nah, jika dia kelebihan parahormon, maka akan banyaklah kalsium dan fosfor yang diambil dari tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos. Nah, banyaknya kalsium dan fosfor dalam darah, hal ini memaksa ginjal untuk menyaring darah. Hal ini akan menyebabkan kristal pada batu ginjal yang dipengaruhi oleh kalsium. Nah, bagaimana jika hipoparathyroidisme? Hipoparathyroidisme yaitu kekurangan parathormon di mana kadar kalsium menjadi rendah serta otot kejang. Nah, kenapa demikian? Karena parathormon berfungsi mengatur keseimbangan kalsium. Jadi jika
jumlahnya rendah, maka kalsium di dalam darah pun sangat rendah. Hal ini akan mempengaruhi kerja otot. Inilah menyebabkan otot kejang atau tetanus. Nah, sekarang kita perhatikan kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid di mana berada di bagian belakang dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar paratiroid ini ada 2 di sebelah kanan dan ada 2 di sebelah kiri. Nah, kita lihat gambar di sebelah kanan, masalah posisi dari kelenjar tiroid serta posisi dari kelenjar paratiroid. Nah, sekarang kita lihat bagaimana animasi tentang kelenjar paratiroid. Hyperparathyroidism is an excess of parathyroid hormone in the bloodstream due to overactivity of one or more of the 4 parathyroid glands. It affects twice as many women as men, with 1 in every 250 women over the age of 50 having the disease. And roughly 100,000 people are diagnosed with hyperparathyroidism every year in the United States. A great majority are not treated. Part of the hormonal system, the parathyroid glands are almost exclusively responsible for the regulation of calcium levels in the bloodstream. Calcium is a vital nutrient in the body, used by every single cell for normal daily function. It's responsible for transferring messages between nerves, building bones, and so much more. If calcium levels are not exactly right, a variety of problems occur, including bone loss, intestinal symptoms, kidney disease, and mental disturbances. Long-standing elevation in calcium places a heavy burden on the body. Humans have 4 parathyroid glands. Because high calcium levels can also cause the nervous system to become sluggish, leading to fatigue, memory loss, poor concentration, anxiety, and even depression. High calcium can even cause stiffening of blood vessels and high blood pressure. As with the nerves, it can cause sluggish conduction irregularities in the heart that can cause rhythm abnormalities and palpitations. High calcium in the intestines leads to acid reflux and constipation. Overall, high calcium levels are associated with a decreased life expectancy and increased chances of certain cancers, including colon, kidney, breast, and prostate. There is no effective long-term medical therapy available to treat hyperparathyroidism. Medications don't cure the problem. Parathyroid disease only gets worse with time. It will continually change and will not get better on its own. The only cure is surgery. Demikianlah pembelajaran kita pada sistem hormon yang pertama ini yang membicarakan tentang kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid. Dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di sistem hormon yang kedua. Terima kasih, sampai ketemu kembali.